Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Muil Channel. Muil Channel Gaskeun. Kali ini kita akan melihat ke salah satu pasar yang ada di Kota Bandung, yaitu Pasar Gede Bage, yang sebelumnya pernah didatangi oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMM. Pada saat itu pasar yang Gede Bage tersebut banyak sekali sampah atau bahkan numpuk, sehingga Bapak Dedi langsung turun ke lapangan, langsung melihat kondisi pasar tersebut, dibarengi oleh Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Parahan, Wali Kota Bandung. Kali ini kita penasaran bagaimana keadaan pasar saat ini yang telah didatangi sebelumnya oleh Bapak Gubernur ya. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan pasar tersebut. Saya berada di Jalan Nasution menuju arah Ujung Berung. Sekarang masih pagi, masih gelap ya, sekitar pukul 5 lebih ya. Kendaraan udah lumayan padat ya di Kota Bandung. Alhamdulillah ya, kalau di Ujung Berung di sini tidak banjir ya. Karena sebelumnya atau hari kemarin itu banjir. Di depan saya akan belok kanan ya, menuju jalan rumah sakit. Nah, sekarang kita sudah berada di jalan rumah sakit. Nah, kalau jalan rumah sakit ini, kalau misalkan hujan ya, banjir gitu, terutama kedepannya kan tembus ke jalan Soekarno-Hatta gitu. Jadi di sana tuh sangat dalam sekali banjirnya, bahkan kendaraan pun ada yang mogok, gak bisa lewat gitu ya, karena tinggi sekali banjirnya, terutama ketika curah hujan yang deras gitu. Kali ini kita sudah berada di jalan rumah sakit, sama yang kesini pun kendaraan lumayan padat. Sangat luar biasa ya. Kita akan membicarakan atau juga melihat hasil kinerja dari Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMM. Kita sebagai anak muda harus bisa mencontoh dan juga meneladani beliau, karena banyak sekali gebrakan-gebrakan yang memang semua programnya itu pro terhadap rakyat gitu ya. Kita sebagai anak muda perlu kita mencontoh beliau kalau pendapat kita ya, karena banyak sekali
ilmu-ilmu yang bisa didapat. Bahkan kita lihat selain beliau membuat sebuah program atau gebrakan yang memang pro rakyat, ada program beliau yang membawa grup musik yaitu MK9 ke tiap-tiap daerah yang ada di Jawa Barat. Sapa warga ya. Beliau ini sering membantu orang-orang yang memang kurang mampu begitu. Kalau pendapat beliau ini bukan hanya sangat bagus dalam program itu satset gitu ya, sangat cepat, tetapi beliau juga memiliki hati yang mulia, sering bantu orang, masyarakat, kemudian sering berinteraksi dengan masyarakat gitu. Istilahnya beliau pemimpin yang merakyat gitu. Walaupun banyak sekali ya godaan-godaan beliau ya, ujian-ujian beliau ketika menjabat saat ini, banyak sekali yang komentar seperti KPAI, kemudian Komnas HAM ya, yang terutama yaitu program anak-anak yang kebutuhan khusus atau butuh bimbingan khusus dimasukkan ke barak militer gitu. Ada yang menyatakan tidak mendapatkan hak anak, yaitu KPAI ya. Kemudian melanggar HAM karena masih anak-anak gitu. Padahal kalau kita berkaca dari negara maju, salah satunya Tiongkok, yaitu Cina gitu ya. Di sana tuh anak-anak itu wamil gitu ya. Diwajibkan bagi setiap anak-anak itu ketika sekolah itu ya militer gitu. Dan militer itu ya bukan militerisasi, tetapi di sana tuh dibimbing kita itu menjadi orang yang disiplin. Selain itu memiliki jiwa yang bertanggung jawab, dan jiwa kita ini mencintai bangsa kita, negara kita. Nah itu paling utama. Karena kalau saya lihat sekarang di Indonesia ini, orang-orang yang memang menjadi pegawai, orang-orang yang menjadi pemerintah, tidak dengan, kalau kata Bapak Dedi, dengan cinta dan juga rasa. Tidak ada rasa cinta kepada negara, tetapi kita memanfaatkan negara itu untuk menunjang hidup kita. Berbeda dengan pahlawan dulu, rela mati, rela berjuang demi bangsa ini, tetapi ketika kita sekarang yang dianggap sudah merdeka, kita hanya memanfaatkan negara untuk fasilitas hidup kita. Nah ini menjadi sebuah PR begitu ya. Dan setuju bila mana Bapak Dedi memasukkan anak-anak ke barak militer agar cinta dan sayangnya itu tumbuh dari jiwa anak-anak tersebut, sehingga kedepannya itu mereka mencintai bangsa ini bukan karena dia bekerja sebagai pemerintah atau pegawai negara, tetapi dia itu mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Nah ini yang ada di jiwa Bapak Haji Dedi Mulyadi ya, kalau saya lihat. Programnya itu luar biasa ya, ketika setelah pelantikan, wow luar biasa. Ketika
di Bekasi terjang banjir langsung memutuskan mengeksekusi. Sekarang sudah terlihat ya bagaimana di Bekasi luar biasa ya. Walaupun ya belum genap 100 hari beliau menjabat, tapi sudah terlihat gebrakan-gebrakan beliau gitu ya. Kemudian memutihkan pajak kendaraan bermotor. Ini juga sangat bermanfaatnya bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, sehingga masyarakat pun pasti antusias begitu ya dengan adanya program tersebut, dan diharapkannya semua yang dipimpin oleh Bapak Deddy Mulyadi ini bertanggung jawab gitu. Anggarannya ketika dibayar pajak oleh masyarakat itu kembali lagi pada infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Itu ya. Dimanapun Anda berada, bahwa Indonesia ini butuh sosok pemimpin yang berani, yang tegas, yang jujur, yang adil, yang cinta bangsanya, rela berkorban, rela mati, berjuang untuk bangsa kita. Jangan sampai kita sebagai tuan rumah menjadi tamu di rumah sendiri begitu ya. Saya senang ketika mendengar ucapan Bapak Deddy Mulyadi waktu itu ya, kalau pakai bahasa Sunda, saya ingin mengembalikan jiwa orang Sunda itu menjadi raja di rumahnya. Itu ya. Nah, saya senang. Iya, orang Sunda harus bangkit kembali. Jangan sampai kita seorang Sunda ini menjadi orang yang menjadi tamu gitu di rumah sendiri di Jawa Barat. Dan lahirlah sosok pemimpin yang berani, yang tegas, kerjanya untuk rakyat. Nah, sekarang saya sudah dekat ya di Pasar Gede Bage. Bagaimana keadaannya pasar kali ini ya? Kita lurus ya. Oh, di sini ada genangan air karena kan kemarin ya banjir itu ya. Kemarin hari Jumat gitu. Genangan air lumayan ya. Kalau misalkan ke depan pasar itu, kalau misalkan hujan itu lebih parah ya. Banjirnya itu tinggi banget gitu biasanya. Kita penasaran apakah di dalam pasarnya juga masih banyak sampah-sampah yang menumpuk gitu ya. Setelah Bapak Haji Deddy dan juga Bapak Farhan datang ke pasar tersebut untuk dibersihkan ya. Kita lurus, di depan ada TPS atau belakang pasar ya. Nah, di sini di depan itu TPS. Nah, ini waktu sebelum Bapak Deddy datang, di dekat mobil biru ini numpuk sekali sampahnya ya. Tapi sekarang sudah diangkut ya. Kita lihat ke depan. Ya, kalau bekas sampah ya, walaupun sudah diangkut begitu ya, dari yang awalnya menumpuk, tapi ada bekas-bekasnya gitu ya di bawah, ya masih kurang rapi gitu ya. Diharapkan kedepannya bisa dibersihkan lagi ya, lebih bersih lagi gitu ya, karena sini ada genangan air. Kita lihat lumayan ya, agak bersih gitu. Karena sebelumnya di sini tuh sangat menumpuk sekali begitu ya. Tapi ketika Bapak Deddy Mulyadi datang, langsung satset harus angkut dan 2 hari harus beres, dan lihat hasilnya seperti ini ya. Luar biasa. Kita lihat lagi ke depan.
Wow, luar biasa ya. Ini udah 70% lah kalau menurut saya, karena 30%-nya harus dibersihkan lebih bersih lagi gitu ya. Jangan sampai masih ada sisa-sisa seperti ini gitu. Karena nanti kalau misalkan nambah lagi pasti numpuk lagi begitu ya. Diharapkan pada pemerintah Kota Bandung ya untuk bereskan lagi ya. Kita lanjut, kita melihat ke dalam pasarnya seperti apa keadaannya. Apakah masih ada sampah-sampah yang menumpuk ya? Diharapkan nggak ada ya, semoga bersih gitu. Nah, kita lihat ke kiri. Nah, ke kiri itu waktu itu sangat numpuk banget sampahnya. Tapi ketika Pak Dedi datang harus diangkut, langsung diangkut ya. Kita lanjut, dalam pasar masih ada tumpukan-tumpukan sampah ya, walaupun sedikit. Ini ramai sekali ya, hari Sabtu soalnya ya ada, dan juga pagi hari gitu, sehingga pasarnya sudah ramai gitu. Lanjut, nah sini ada sisa-sisa atau tumpukan sampah dikit ya. Nah di sana tuh waktu itu berkunjung Bapak Haji Dedi Mulyadi ya di sana. Nah di sana Pak Haji Dedi berkunjung, itu tempat TPS-nya, dan terlihat sudah bisa dianggap tidak ada sampah gitu ya, karena awalnya numpuk sekali. Nah itu ada tumpukan sampah sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kita lanjut, sini sebelah kiri juga masih ada tumpukan-tumpukan sampah ya. Ini masih ada, mungkin belum diangkut ya, diharapkan diangkut ini tuh, karena kalau misalkan hujan deras kayak kemarin ini pasti mempet gitu, dan banjir pasti tinggi sekali gitu ya. Ramai sekali pasarnya. Kita lanjutkan, dilihat bahwa masih ada gitu ya tumpukan-tumpukan walaupun sedikit gitu ya, tumpukan sampah di pasar ini ya, walaupun bukan di TPS, dalam pasarnya gitu. Diharapkan nanti kedepannya itu bisa bersih banget gitu dalam pasarnya, dan juga bisa ditata kembali pasarnya, nggak sampai berantakan begitu ya. Kita akan melihat keliling pasar ya, kita akan belok kanan di depan. Nah kalau lurus itu ke Jalan Soekarno-Hatta ya. Kita lurus melihat keadaan pasarnya. Nah sebelah kanan ada tumpukan sampah organik ya, tumpukan organik. Kemudian lihat, oh di sana juga lihat ke kanan itu ada tumpukan, kebanyakan ya bekas buah-buahan gitu, atau sampah-sampah organik gitu. Walaupun organik ya, nanti kan kalau busuk ya nggak enak juga gitu, terutama kalau misalkan ada banjir begitu ya, pasti mempet juga kalau misalkan sebelum busuk gitu. Diharapkan diangkut juga ya pemerintahan Kota Bandung. Kita lanjut, ini lumayan agak ramai juga ya di belakang pasar juga. Ini banyak buah-buahan atau pasar buah ya di belakang. Nah ini juga nih sampah, ini campur nih, ada organik dan non organik gitu, itu bekas buah-buahan juga gitu. Kita ke kanan, kita keliling di belakang seperti apa. Ini banyak ya buah-buahan. Wah itu ada campuran lagi sampah-sampah organik dan juga non organik. Nah ini masih banyak ya tumpukan-tumpukan sampah ya, berarti masih perlu dibersihkan lagi gitu. Dan masih banyak genangan-genangan air itu dekat tumpukan sampah. Nah itu
Nah, sebelah kanan juga tuh di sana banyak ya tuh tumpukan sampah. Itu kayak jerami gitu ya. Mungkin bekas apa ya, bekas buah-buahan atau apa gitu. Itu tuh masih ada bekas buah-buahan, sampah organik gitu ya. Diharapkan diangkut gitu, walaupun sampah organik ya tetap aja gitu ya. Kalau misalkan mampet ya mampet saja gitu. Kita lihat ke kanan juga tuh banyak tumpukan, itu campuran gitu, ada organik dan juga non organik gitu. Kita lanjut ya, lurus. Nah di sini mas udah, ini kayaknya udah gak ada nih. Nah, di sana tuh masih ada ya sedikit sisa-sisa sampah gitu. Ya inilah di Indonesia mungkin ya, tapi Jawa Barat gitu. Banyak sekali sampah-sampah yang memang ya masyarakatnya kurang sadar gitu. Maka Pak Deddy fokus pada pendidikan agar menyadarkan masyarakatnya. Semoga generasi selanjutnya menjadi generasi yang hebat gitu, generasi emas yang bagus seperti Jepang gitu. Wah, Jepang luar biasa ya kebersihannya. Kita lihat sebelah kanan, oh itu banyak sekali sampah anorganik ya, belum diangkut juga. Kita lanjut. Ya ternyata masih ada ya sisa-sisa sampah atau tumpukan-tumpukan sampah di dalam pasarnya, entah itu sampah organik ataupun anorganik. Ya diharapkan kepada seluruh pemerintah Kota Bandung nih untuk bisa mengangkutnya agar lebih bersih lagi pasar Gede Bagenya, dan masyarakat harus bertanggung jawab juga ya untuk kebersihannya, agar kita tuh menjadi negara yang bersih gitu, Jawa Barat yang istimewa tuh tercapai gitu. Karena pemimpin kita kebersihannya luar biasa, ya kita sebagai masyarakatnya pun harus luar biasa juga gitu, agar Jawa Barat istimewa gitu. Itu saja dari Muila Channel ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan juga like ya, komen agar masukan-masukannya bisa diperbaiki. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.